Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Ekonomi dan Manajemen Syariah. Ya, kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia syariah. Ya, ini merupakan bagian dari pembahasan ekonomi dan manajemen syariah. Oke. Berbicara tentang manajemen sumber daya manusia syariah, tentunya tidak lepas dari pemahaman apa itu manajemen sumber daya manusia, yang mana konsep manajemen sumber daya manusia itu ada dalam upaya perusahaan mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya. Tentunya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Target perusahaan menjadi tujuan utama dalam semua pekerjaan yang dilakukan oleh semua karyawan atau pegawai. Di sisi lain, dipahami bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan proses mengelola orang-orang yang ada di dalam sebuah perusahaan secara terstruktur dan menyeluruh. Sehingga dengan manajemen sumber daya manusia ini dapat mencakup berbagai langkah-langkah yang diorientasikan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul. Ya, di antaranya ada proses rekrutmen, pelatihan, pemberian tunjangan, dan lain-lain. Adapun manajemen sumber daya manusia yang berbasis syariah, nah, ini merupakan satu ilmu manajemen yang berisi struktur teori menyeluruh yang konsisten dan dapat dipertahankan dari segi empirisnya, yang tentunya didasari pada jiwa dan prinsip-prinsip keislaman. Sehingga dalam manajemen sumber daya manusia, kita pahami terdapat berbagai fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, lalu juga komunikasi, ada penempatan, pengendalian, dan pengawasan. Di sisi lain, pelaksanaan sumber daya manusia diorientasikan untuk mencapai tujuan individu, tujuan perusahaan, maupun tujuan organisasi. Dalam hal sebagai pengusaha, kita wajib memiliki ilmu manajemen dan keterampilan mengelola sumber daya manusia yang merupakan penggerak ekonomi itu sendiri, ya. Manajemen dipahami sebagai proses mengatur, mengelola pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk tentunya mencapai tujuan usaha yang telah ditetapkan. Di antara langkah utamanya adalah fungsi perencanaan atau fungsi planning, yaitu kegiatan menetapkan tujuan untuk jangka waktu tertentu serta langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, fungsi dari MSDM adalah fungsi organizing atau fungsi pengorganisasian dengan mengelompokkan orang dan mengatur mereka sebagai suatu kesatuan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, fungsi MSDM adalah fungsi actuating, fungsi menggerakkan, di mana proses memotivasi karyawan diupayakan agar mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapaian tujuan perusahaan dengan efisien dan tentunya ekonomis. Selanjutnya, fungsi controlling atau pengawasan, di mana di dalamnya ada proses atau cara pengendalian, pengawasan atas berbagai aktivitas yang melahirkan kinerja karyawan secara teratur serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan yang ada.
Untuk itu dipahami bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan mengelola SDM itu sendiri agar bekerja sama dan mampu saling membantu dalam kegiatan usaha atau bisnis sehingga mencapai tujuan yang menjadi orientasi bersama. Di dalamnya ada aktivitas manajemen SDM yang mencakup berbagai konsep, di antaranya mendesain sistem perencanaan, penyusunan pegawai, dan bagaimana mengelola hubungan ketenaga kerjaan. Dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan, apa yang membedakan dengan manajemen sumber daya manusia syariah? Nah, di sini manajemen SDM syariah diarahkan pada dua perbuatan manusia di dunia, yaitu perbuatan muamalah dan perbuatan ibadah. Dalam hal perbuatan muamalah pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada ketentuan dalam Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Sementara dalam hal ibadah, pada dasarnya tidak boleh dilakukan, kecuali ada dalil atau ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang menyatakan, tentunya hadis sahih ya, yang menyatakan bahwa perbuatan itu harus atau boleh dilakukan. Nah, kita lihat ada berbagai prinsip dalam manajemen sumber daya manusia syariah yang tentunya diorientasikan untuk melindungi kepentingan bersama, yaitu melindungi nilai spiritual atau hifzuzin, melindungi jiwa, hifzul nafs, melindungi intelektualitas atau pemikiran, hifzul akal, dan melindungi generasi penerus, hifzul nazal, dan yang terakhir melindungi harta, hifzul mal. Jadi, dalam konteks perbuatan muamalah dan ibadah, kita harus menilai karyawan sebagai manusia dan memperlakukan mereka sesuai syariat agama Islam. Jangan menganggap karyawan seperti robot yang diperlakukan semau kita tanpa orientasi kemaslahatan bersama. Selanjutnya, sebagai pemilik bisnis, seorang muslim nah, wajib memahami bagaimana pelaksanaan syariah serta bagaimana pengembangan manajemen sumber daya manusia yang mampu mengelola tenaga kerja dengan baik dengan cara menyusun struktur organisasi dan perencanaan SDM, lalu melakukan seleksi yang memperhatikan kebutuhan apa saja dalam usaha itu. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan SDM yang disertai pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penilaian kinerja dan tentunya pembayaran kompensasi atau gaji upah. Selanjutnya, jika ada permasalahan atau tidak berhubungan lagi atau berakhir dengan masa pensiun ataupun misalkan meninggal, ada konsep kelima dalam manajemen SDM syariah yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bagaimana menyusun struktur organisasi dan perencanaan SDM? Tentunya sebagai pemilik perusahaan kita harus menyusun struktur organisasi dari perusahaan yang kita pimpin. Ya. Dalam struktur organisasi umumnya ada berbagai divisi atau departemen yang berbentuk bagan. Tentunya di dalamnya ada beberapa jabatan yang diperlukan, yang ditetapkan dengan konsep pengembangan SDM itu sendiri. Lalu tentukan bagaimana jalur koordinasi dan instruksi serta konsultasi yang bisa dilakukan oleh karyawan. Sehingga lahirlah kenyamanan, keterbukaan, dan rasa hormat, saling menghargai antar karyawan yang ada di dalam perusahaan. Lalu susunlah perencanaan organisasi mencakup penentuan jabatan, menentukan kualifikasi karyawan, dan tentunya menentukan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk perusahaan skala mikro, struktur organisasinya simpel saja, cukup terdiri dari posisi pemilik, bagian produksi, bagian pemasaran, atau juga ditambah dengan bagian keuangan.
Selanjutnya, yang kedua, rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Proses ini bertujuan mencari orang yang tepat di posisi yang tepat pula. Dalam pandangan Islam, proses rekrutmen harus dilakukan dengan adil, objektif, terbuka atau transparan, tanpa ada unsur nepotisme. Dalam Islam dianjurkan untuk merekrut pegawai atau karyawan yang memiliki kompetensi dan sikap religius. Di sisi lain, untuk usaha skala mikro, unsur nepotisme tentunya sulit dihindari karena biasanya yang direkrut adalah dari lingkungan keluarga sendiri. Akan tetapi harus diingat, nepotisme di sini bukan berarti negatif, tetapi lebih karena skala usaha yang dijalankannya memang kreatif kecil. Yang penting keluarga yang direkrut tetap harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang telah ditetapkan dan sesuai dengan syariat agama. Dipahami bahwa karyawan yang direkrut juga harus minimal memiliki 3 karakter, yaitu himmatul amal, punya etos kerja yang tinggi, ahliyah, punya kompetensi atau keahlian, amanah, terpercaya, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini banyak cara untuk merekrut calon karyawan. Ada yang melalui pengumuman di kantor-kantor tempat rekrutan atau tempat lain yang bisa memuat informasi baik dari mulut ke mulut maupun rekomendasi dari teman atau juga melalui media sosial. Proses seleksi karyawan cukup beragam. Untuk usaha ke skala mikro cukup melalui cara yang paling sederhana saja, yaitu dengan melakukan wawancara dengan calon karyawan secara langsung. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Pemilik perusahaan tentu ingin kinerja dan kompetensi karyawan terus meningkat. Di sisi lain, karyawan pun ingin karirnya menanjak. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti berbagai pelatihan. Modul dan materi pelatihan diutamakan harus memiliki warna dan sifat yang Islami. Selanjutnya, penggajian dan penilaian kerja. Dipahami bahwa gaji itu harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan keahlian atau kompetensi yang dimiliki oleh mereka. Departemen SDM atau HRD bisa menentukan sistem pengupahan, bisa secara mingguan atau bulanan, sehingga bisa juga dilakukan dengan cara borongan atau juga melalui pola bagi hasil. Selanjutnya, lakukan penilaian secara objektif dan adil. Karyawan yang berprestasi dan berdedikasi harus diberi penghargaan. Misalkan ada bonus atau dipromosikan dengan kualifikasi jabatan yang lebih tinggi. Janganlah pelit untuk memberikan tunjangan guna memotivasi kerja karyawan. Misalkan tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, fasilitas kendaraan, dan lain-lain. Penilaian kinerja karyawan tidak hanya dilihat dari prestasi kerja semata, tetapi juga dari sikap, attitude, atau kepribadian, dan karakter, seperti kesopanan, tanggung jawab, kedewasaan, ketegasan, dedikasi, kejujuran, dan pengamalan pilar-pilar Islam. Dan terakhir, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini bisa terjadi atas kehendak pemilik perusahaan maupun kehendak karyawan. Jika perusahaan terpaksa melakukan PHK, lakukanlah secara baik-baik. Perhatikan hak dan kewajiban pekerja maupun pemilik usaha agar hubungan tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya kita lihat model pengelolaan atau manajemen SDM ya. Nah, dari sisi administratif, model manajemen sumber daya manusia ini menekankan fungsi Human Resource Department atau diistilahkan administrator perusahaan yang menjalankan pekerjaan sebagaimana rutinnya, misalkan pencatatan, pengarsipan data, dan dokumen yang terkait dengan karyawan. Peran HRD di sini antara lain mengelola data karyawan, mencatat cuti, lembur, dan daftar kehadiran karyawan,
mengatur pendaftaran kepesertaan dan pelaporan BPJS, serta menyusun surat penawaran kerja. Modal yang kedua adalah legal, modal legal. Modal MSDM ini mengutamakan legal HRD ya atau Departemen SDM untuk memastikan perusahaan berjalan di koridor hukum ketenagakerjaan yang benar. Peran ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan industri dan tenaga kerja. Minimal mengetahui tentang undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang cipta kerja beserta aturan turunannya. Yang ketiga, finansial. Modal manajemen SDM ini mengutamakan fungsi finansial HRD untuk merancang paket kompensasi dan benefit karyawan yang adil dan memuaskan. HRD juga terlibat dalam penggajian, pemberian tunjangan dan bonus serta fasilitas kredit dari kantor. Selanjutnya yang keempat, model manajerial yang lebih fokus pada fungsi HRD dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan karyawan, dan juga bagaimana eh, mengelola karyawan di perusahaan agar bisa menghasilkan atau berperilaku produktif. HRD berperan dalam merekrut kandidat yang tepat, bisa juga menghentikan kandidat yang tidak tepat. Melakukan penilaian dan evaluasi kinerja, serta menyiapkan kandidat untuk pengisian peran atau promosi, rotasi, dan demosi. Modal yang kelima adalah humanistis. Model ini lebih mengutamakan peran HRD yang mengelola karyawan sebagai manusia dan sebagai aset perusahaan, bukan sekedar tenaga kerja biasa. Setiap karyawan memiliki tujuan personal, ya, tapi tentunya harus diimbangi atau sesuaikan dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Yang keenam, ilmu perilaku, ya. Model manajemen ini berdasarkan pada ilmu perilaku atau psikologi dalam mengelola karyawan perusahaannya. Tentunya ilmu perilaku berguna untuk mengarahkan karyawan pada tindakan yang tepat dan positif yang kemudian dapat mendorong kontribusi mereka dalam pencapaian tujuan perusahaan. Demikian pembahasan kita kali ini tentang manajemen sumber daya manusia syariah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.